Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari mata kuliah Sistem Basis Data yang bertemakan Sistem Restoran, yang beranggotakan Deden Alif, Prima Reksa Waluya, Ihsan Hadian Permana, dan saya sendiri Muhammad Ivanova. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tidak berlama-lama, kami akan memulai presentasi yang di mana materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Iksan Hadian Permana, sebagai pemateri deskripsi sistem basis data. Untuk rekan saya, Iksan, dipersilakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi sistem restoran. Sistem basis data restoran merupakan alat yang sangat penting untuk mengelola operasi harian restoran secara efisien. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti karyawan, menu, pemesanan, pelanggan, stok bahan baku, dan detail pembayaran, serta integrasi dengan sistem lain atau relasi. Dengan menggunakan sistem ini, restoran dapat meningkatkan efisien operasional, memaksimalkan pengalaman pelanggan, dan mendapatkan wawasan bisnis yang berharga melalui analisis data. Pada akhirnya, implementasi sistem basis data yang tepat dapat membantu restoran menjadi lebih kompetitif dan sukses dalam sebuah industri makanan dan minuman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Deden Ali. Baik, materi selanjutnya itu adalah model basis data seperti CDM, LDM, juga PDM. Di sini saya akan menjelaskan CDM terlebih dahulu. CDM itu yaitu tahap awal dari perancangan sebuah basis data. Di sini kami memiliki 15 entitas dalam database restoran, seperti jadwal karyawan, kemudian ada shift, dan juga cuti karyawan, kemudian ada jenis cuti, kemudian ada restoran, pesanan, terus ada menu, kemudian transaksi pesanan, transaksi pembayaran, kemudian ada pelanggan, ada restoran, ada pembelian, supplier, dan juga bahan baku. Kemudian ada LDM. Di sini LDM itu menampilkan relasi antara entitas, antara table. Seperti contohnya di sini ada cuti karyawan yang berrelasi dengan karyawan dan juga jenis cuti karyawan. Kemudian ada tabel pesanan yang berrelasi juga dengan restoran, dengan meja, dan juga dengan pelanggan. Kemudian ada tabel menu yang berrelasi dengan ID dengan restoran. Kemudian ada transaksi pembayaran yang berrelasi dengan pesanan, dan kemudian ada reservasi yang berrelasi dengan meja. Dan masuk ke PDM, yaitu tahap akhir dari rancangan database. Di PDM ini kita menampilkan ID, foreign ID dari setiap table yang saling berrelasi. Jadi contohnya di sini ada ID shift yang menjadi foreign key dari table jadwal karyawan yang fieldnya ID shift. Kemudian ada cuti karyawan yang memiliki foreign key ID karyawan dan juga ID jenis cuti yang diambil dari tabel karyawan dan juga tabel jenis cuti. Kemudian ada foreign key pesanan yang berisikan ID restoran, ID pelanggan, ID meja yang menjadi forensik dari tabel restoran, pelanggan, dan juga meja. Kemudian ada tabel transaksi pembayaran yang berisikan ID pesanan sebagai forensik yang diambil dari tabel pesanan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Prima Rekstawaluya. Baik, saya akan menjelaskan dari materi bagian DDL. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan tabel bahan baku. Saya menggunakan query create table bahan baku yang isinya ada ID bahan baku, ID supplier, nama bahan baku, kuantitas, harga bahan baku, yang primary key-nya ada di ID bahan baku. Yang selanjutnya saya akan meng-create tabel cuti karyawan yang isinya ada ID cuti, ID karyawan, ID jenis cuti, tanggal mulai cuti, tanggal selesai cuti, jenis cuti, alasan, status. Primary key-nya ada di ID cuti. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari bagian DML.
Di sini sebenarnya eh, untuk tabel karyawan sudah ada data sebelumnya. Di sini saya akan menambahkan data baru dengan menggunakan query insert into karyawan, ID karyawan, nama karyawan, jabatan, nomor telepon yang value-nya 3, EXA, cleaning service, dan nomor telepon. Eh, untuk menampilkan dari tabel tersebut, saya menggunakan query select from karyawan. Ya, lalu selanjutnya eh, saya akan menambahkan data dari tabel pelanggan menggunakan query insert into pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, value-nya 3, pucuk, nomor telepon, dan jalan rambutan. Untuk menampilkan dari tabel tersebut, saya menggunakan query select from pelanggan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Irfan Naupal. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya dari tabel pesanan yang dimana eh, berisikan query yaitu insert into pesanan yang berisikan ID pesanan, ID pelanggan, ID meja, ID menu, tanggal pesanan dan tanggal pesanan dengan bervalue 2. 2 itu untuk ID pesanan, selanjutnya 2 untuk ID pelanggan, 2 untuk ID meja, 2 untuk ID menu, dan 2024-06-20 itu untuk tanggal pesanan. Lalu satunya itu untuk total pesanan. Selanjutnya ada input dan output dari transaksi pembayaran yang dimana berisikan query insert into transaksi pembayaran dengan ID pembayaran, ID pesanan, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran dan jumlah. Dan bervalue itu 3 untuk ID pembayaran, 3 untuk ID pesanan, value 2024-06 itu untuk tanggal pembayaran, value tunai itu untuk metode pembayaran, value lunas itu untuk status pembayaran, dan 30.000 itu untuk jumlah pembayaran. Selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan query-query yang sudah saya buat dari sistem basis data yang sudah kami buat. Nah, ini adalah tabel-tabel yang sudah kami buat dari query-query yang sudah kami buat. Namun, saya akan mempraktekkan salah satu query dari tabel, contohnya tabel karyawan. Misalnya saya akan menampilkan tabel karyawan. Nah, di tabel karyawan ini berisikan ID karyawan, nama karyawan, jabatan, lalu dan nomor telepon yang berisikan ID karyawan 1, 2, dan 3 untuk Irfan, Napri, dan Reksa. Dengan jabatan manajer, asisten manajer, lalu cleaning service, dan nomor teleponnya. Dan saya akan mencoba menambahkan field-field dari database tabel karyawan. Misalnya, tuh. Nah, ini adalah untuk menambahkan dari field-field tabel karyawan yang dimana saya mengisikan value 4, Ihsan, tukang servis, dan nomor teleponnya.
Lalu saya akan mencoba mengupdate dari field karyawan tersebut yang eh, update set. Misalnya saya memasukkan field tadi dengan web nama karyawan itu Ihsan. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan kembali tabel karyawan yang sudah saya update dengan nama Hadi yang menggantikan nama karyawan Ihsan. Lalu saya akan mencoba menghapus tabel salah satu tabel karyawan atau field dari Hadi misalnya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat atau mengupdate tabel karyawan yang berisikan field Hadi, namun saya sudah menghapusnya dengan query delete from karyawan where ID karyawan karena jika kita ingin menghapus salah satu field dari tabel, kita kemungkinan harus memilih dari ID-nya dulu. Dan ini eksekusinya yang sudah saya tampilkan dan query pun berhasil. Baik, eh, itu saja yang bisa kami tampilkan dan presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.